Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, kasih karunia-Nya senantiasa baru dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan berbicara tentang mempelai akan segera datang. Haleluya. Jadi topik kita adalah mempelai segera datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya baca dengan cepat Bapak Ibu Saudaraku. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kata kunci kita pada hari ini adalah, ya perhatikan, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Puji Tuhan, waktu tengah malam Saudaraku, apa yang terjadi waktu tengah malam? Waktu tengah malam adalah waktu yang tak disangka-sangka, di mana semua orang lelah, semua orang kecapean. Tetapi di sini kita tahu tadi bahwa ada gadis bodoh, mereka tidak membawa daripada minyak ya dalam buli-buli, mereka hanya membawa pelita. Lalu bagaimana dia bisa bertemu dengan mempelai? Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan di sini bahwa tentang waktu tengah malam. Perhatikan baik, waktu tengah malam adalah waktu yang tak disangka-sangka. Kalau kita lihat malam Matius pasal 25 ayat 6 dikatakan, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu Saudaraku, waktu tengah malam adalah waktunya Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik, kalau Markus pasal 13 ayat 28 sampai 32 dikatakan firman Tuhan kepada kita, tariklah ya pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranti-rantinya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Perhatikan, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi waktu tengah malam Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan, bisa juga berbicara masa berakhir daripada anugerah. Mengapa saya berkata demikian? Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Artinya akan ada malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Nah, puji Tuhan, dalam perumpamaan ini Bapak Ibu Saudaraku, nah luar biasa. Nah, di mana gadis-gadis ini ya, gadis-gadis semua bangun. Waktu mereka melihat bangun. Dan apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Nah, ya perhatikan baik-baik. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kita hari-hari ini mempersiapkan diri kita. Mengapa? Karena mempelai akan segera datang. Dia tidak menunggu Bapak Ibu Saudara. Kita yang menunggu dia Bapak Ibu Saudaraku. Dia pasti datang. Nah, persiapan yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudaraku antara lain adalah kita harus persiapkan iman kita kepada Tuhan lebih baik lagi. Dan tentu Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal rohani kita harus kita bangun iman kita di atas dasar kebenaran firman-Nya. Tentu kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita supaya apa Saudaraku? Supaya hidup kita tidak tercemar. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti gadis bodoh tadi, mereka asal-asalan saja. Mereka datang di pesta itu tapi tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus berpesan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita jauh lebih baik lagi Bapak Ibu Saudaraku. Karena adakan waktunya, waktu yang tidak disangka-sangka. Tuhan akan datang. Nah, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16
Sampai 17, demikian firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, akan ada terdengar suara berseru. Nah, suara yang berseru, Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 suara yang berseru. Jadi tidak serta-merta Tuhan itu datang. Sama juga tentang kelahirannya. Kalau kelahiran Tuhan sebelum dia lahir, pertama dia berbicara kepada para imam. Dia berbicara kepada para nabinya. Dia berbicara kepada malaikatnya. Dia berbicara kepada rasulnya. Dan Tuhan Yesus berbicara sendiri. Jadi tidak serta-merta terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jadi ada proses yang harus kita lewati. Dan hal kedatangan yang kedua kali, Tuhan Yesus juga menyampaikan hal yang sama. Kepada para nabinya, kepada malaikatnya, dan kepada para rasul, dan Tuhan Yesus juga menyampaikan juga demikian. Dan yang ketiga, mempelai datang. Mempelai yang datang adalah, perhatikan baik, siapa yang datang? Nah, siapa yang datang adalah mempelai. Siapa mempelai itu? Mempelai yang datang adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan Elia atau Musa. Bukan pemimpin salah satu agama. Bukan juga malaikat. Wow, luar biasa sekali. Menarik sekali. Jadi, siapa yang datang adalah Tuhan Yesus. Perhatikan baik. Bukan Musa atau Elia. Bukan pemimpin salah satu agama. Bukan juga malaikat. Tapi yang datang adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Apa cirinya, Bapak Ibu Saudaraku? Siapa dia? Yang pertama, yang lahir di Bethlehem, lalu kemudian yang ditolak oleh orang Yahudi, dan lalu kemudian yang sudah disalibkan, mati dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Songsonglah dia, sambutlah dia dengan penuh kegirangan. Puji Tuhan, bela iman kita hanya kepada Tuhan Yesus saja, dan kita terus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Mari angkat tanganmu, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Bangkitkan iman mereka, karena Engkau tidak lama lagi, Tuhan. Engkau akan datang dan menginjakkan kaki di atas muka bumi ini untuk kedua kalinya. Puji Tuhan, biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, menanti-nantikan Engkau, Tuhan, karena Engkau akan datang kembali kepada kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin.